Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Dewan Juri yang arif dan bijaksana, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Naisha Wifit Anjapa, delegasi dari Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia, Bengkulu Tengah, dan pada kesempatan kali ini saya akan bertindak sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah. Dewan Juri, mosi perdebatan kita pada siang hari ini sangat menarik sekali, yaitu bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai atau tes akademik. Maka dapat kita analisis dua kata kunci dari mosi kita kali ini, yaitu tes talenta bawaan. Tes talenta bawaan merupakan penilaian individu yang didasarkan pada potensi bawaan individu tersebut, yang mana tes ini akan mencakup penilaian terhadap bakat-bakat atau potensi yang sudah dimiliki seorang individu sedari dia lahir ataupun sedari dia kecil. Kemudian tes akademik. Tes akademik merupakan tes yang mengungkap apa yang telah dicapai seseorang secara intelektual. Tes ini mengukur kemampuan akademik dan kepribadian seseorang yang diperoleh selama orang tersebut melakukan pendidikan formal. Dewan Juri, saya akan menjelaskan latar belakang adanya mosi perdebatan kita pada siang hari ini, sehingga perdebatan kita pada siang hari ini masih di dalam satu fokus utama. Dewan Juri yang saya hormati, seperti yang kita ketahui, seleksi penerimaan mahasiswa baru yang sebelum-sebelumnya sudah dilakukan hanya didasarkan pada nilai seperti nilai yang tertera pada nilai rapor dan tes akademik seperti yang kita kenal dengan SNMPTN dan SBMPTN. SNMPTN merupakan tes penerimaan mahasiswa baru yang melalui jalur undangan dengan melihat dari segi grafik nilai pada seorang siswa. Kemudian SBMPTN merupakan tes seleksi penerimaan mahasiswa baru yang mengharuskan siswa yang akan mengikutinya untuk mengikuti tes tertulis. Dewan Juri yang saya hormati, SNMPTN akan memberikan kesempatan kepada siswa-siswa yang memiliki grafik nilai raport yang baik, sedangkan siswa yang tidak berkesempatan untuk mengikuti SNMPTN akan dialihkan dan diarahkan untuk mengikuti SBMPTN. Namun Dewan Juri, masih dapat kita temukan kecurangan-kecurangan yang dapat terjadi apabila tes penerimaan mahasiswa baru masih didasarkan pada tes akademik ini. Karena sesuai dengan pengertiannya, SNMPTN itu kan mencakup siswa yang memiliki nilai grafik rapor yang tinggi. Maka dari itu dapat kita temukan kecurangan pada manipulasi nilai rapor. Seperti fakta yang telah diungkapkan bahwa telah dilakukan survei pada 401 guru dan hasil survei tersebut adalah 81,4% guru tersebut mengungkapkan bahwa nilai raport masih bisa dimanipulasi, sedangkan 18,6% guru tersebut mengungkapkan bahwa nilai raport sudah tidak bisa dimanipulasi karena menggunakan e-raport. Sedangkan pada faktanya Dewan Juri, masih banyak sekali sekolah-sekolah di Indonesia yang belum menggunakan elektronik raport sehingga nilai-nilai raport tersebut masih bisa dimanipulasi. Maka dari itu Dewan Juri, saya selaku pembicara pertama dari tim pemerintah akan membawakan argumentasi penting mengenai persetujuan tim pemerintah terhadap mosi kita kali ini. Dewan Juri, apabila penerimaan mahasiswa baru didasarkan pada tes talenta bawaan, itu sangat baik sekali. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena tes talenta bawaan yang dimaksud atau bakat yang dimaksud merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan sedari dia lahir. Potensi kecerdasan dan kepribadian adalah kualitas yang kita dapatkan melalui proses pertumbuhan sejak kecil hingga kita dewasa. Semua potensi itu merupakan modal penting untuk menciptakan kehidupan dan kepribadian yang berkualitas. Dewan Juri, seperti yang kita ketahui, pada saat seorang siswa akan mengikuti tes penerimaan mahasiswa baru untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, maka mereka juga akan menentukan jurusan-jurusan yang akan mereka pilih, sehingga talenta bawaan atau bakat ini dapat menjadi acuan bagi mereka untuk memilih jurusan tersebut. Seperti seseorang yang memiliki bakat menulis, maka dapat diarahkan untuk mengikuti perguruan tinggi dengan jurusan sastra. Kemudian seseorang yang memiliki bakat menyanyi akan dapat diarahkan untuk mengikuti perguruan tinggi pada jurusan seni. Kemudian seseorang yang mempunyai bakat menggambar dapat diarahkan kepada jurusan arsitektur, dan seseorang yang memiliki bakat berjualan
termasuk dalam istilah akuntansi, bisa diarahkan untuk mengikuti ekonomi bisnis. Maka ini juga akan meminimalisir salah pilih jurusan oleh siswa-siswa di Indonesia. Kemudian Dewan Juri, kalau tes bakat nantinya dilakukan, maka akan lebih mudah untuk dikembangkan saat seorang siswa itu telah mendapatkan hasil dari penerimaan perguruan tinggi tersebut. Karena tentunya akan lebih mudah untuk biasa menjadi suatu kemampuan yang luar biasa sehingga dapat mencapai prestasi dan kesuksesan yang luar biasa. Karena apa Dewan Juri? Potensi yang dimiliki ini sangat tidak dapat diragukan karena inilah kemampuan yang sudah dimiliki sedari ia lahir. Kemudian, dengan adanya tes talenta bawaan ini sangat tidak dapat terjadi potensi kecurangan karena nilai yang akan didapatkan benar-benar nilai murni dari potensi yang dimiliki. Maka dapat kita temukan solusi daripada mosi ini adalah apabila tes bawaan ini akan dilakukan nanti, maka kepada sekolah-sekolah tentunya sudah perlu melakukan penelusuran minat bakat terhadap siswa-siswanya. Karena tidak sedikit Dewan Juri, siswa-siswa yang ada di Indonesia tidak mengetahui bakat yang ia miliki, sehingga itu akan sulit untuk berkembang pada dirinya sendiri. Maka dari itu, diharapkan kepada sekolah-sekolah dan pemerintah untuk memfasilitasi dan lebih mendukung dalam penelusuran minat bakat dan pengembangan minat bakat yang ada pada siswa-siswi Indonesia, sehingga bakat tersebut dapat berkembang dan dapat memicu potensi kesuksesan yang dapat ia raih di masa yang akan datang. Maka dari itu, saya tegaskan kembali bahwa tim pemerintah sangat menyetujui mosi kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.